Nah, sekarang adalah bagaimana caranya ke Jerman, ya. Caranya ke Jerman itu Rin Education bekerja sama dengan iWork Overseas, di mana iWork Overseas ini adalah salah satu lembaga yang juga sudah bekerja sama di Jerman untuk memenuhi kebutuhan tenaga healthcare profesional di Jerman, ya, dari Indonesia. Nah, jadi kalau dibuka, siapa sih iWork Overseas? iWork Overseas ini bisa dicek dengan iworkoverseas.com. Ini adalah sebuah perusahaan internasional yang spesialis untuk rekrutmen untuk bidang tenaga kesehatan, ya. Kantor pusatnya di Inggris, di Jerman juga mereka punya, dan sekarang saat ini di Indonesia juga mereka sudah resmi buka cabang di Bali, seperti itu. Nah, kalau memang mau bergabung, itu bagaimana caranya? Yang pertama adalah tentunya adik-adik harus menyiapkan CV. Ya, CV ini bukan cuma data, tapi adik-adik harus menceritakan tentang apa yang terbaik dari diri adik-adik semua. Tentunya adalah yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar. Kemudian CV dan dokumen akademis lainnya, yaitu dikirimkan via WA atau email ke Rin Education. Nanti tim Rin Education yang akan mengkoordinir, ya, mengirimkannya kepada tim iWork Overseas. Nah, setelah itu tim iWork Overseas akan melakukan online interview dengan adik-adik semua yang sudah mengirimkan dokumen. Itu interviewnya dalam bahasa Indonesia, ya, karena tim iWork Overseas Indonesia yang akan menginterview, ya, jadi dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah mendapatkan interview, pihak kita bilangnya seringnya disingkat jadi IWO, ya. Pihak IWO akan memberikan surat penerimaan atau LOA, Letter of Acceptance. Nah, setelah mendapatkan surat penerimaan dari IWO, ya, peserta mulai kursus bahasa Jerman di Rin Education dan dapatkan sertifikat Goethe Institute. Ya, setelah mendapatkan ujian Goethe Institute untuk mendapatkan sertifikat Goethe, nah, sertifikatnya dikirimkan ke Rin Education, ya, kemudian pihak IWO akan mengarrange, ya, menjadwalkan adik-adik interview dengan calon pemberi kerja di Jerman. Dan interview kali ini sudah dalam bahasa Jerman, ya, karena kan sedikit sekali para perawat yang memang bahasa Inggrisnya bagus gitu sehingga bisa diajak interview. Makanya sekarang posisinya adalah belajar bahasa Jerman dulu, nanti interviewnya yang kedua itu setelah lulus punya sertifikat B1 dengan calon pemberi kerja dalam bahasa Jerman, ya. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan calon pemberi kerja yang baik, yang sama-sama cocok, maka itu sudah siap untuk apply visa di kedutaan Jerman. Dan tim iWork Overseas melalui Rin Education akan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk adik-adik untuk mengurus visa. Visa ke Jerman ini kurang lebih paling lama 3-4 minggu selesai. Nah, pada saat visanya sudah selesai, adik-adik sudah siap terbang ke Jerman untuk bekerja sebagai tadi asisten nurse atau trainee sambil kursus B2, ya, selama 6 bulan. Nah, setelah mendapatkan sertifikat B2, trainingnya selesai dan akan diangkat menjadi register nurse lalu diberikan working visa. Nah, setelah ini adik-adik otomatis sudah menjadi tenaga nakes yang sama dengan tenaga nakes asal Jerman dan boleh berkarir selama adik-adik mau, ya. Jadi di Jerman itu enaknya adalah mereka cutinya 1 bulan, ya, dalam setahun. Jadi kalau misalnya kerja itu bisa pulang ke Indonesia cukup enak 1 bulan, ya, lama cukuplah gitu, seperti itu, ya. Nah, tadi juga di berita-berita juga, ya, memang BP2MI juga bilang bahwa semuanya ini at zero cost. Jadi tidak ada biaya yang harus dibebankan kepada peserta. Karena seluruh peserta ini akan ditanggung oleh pihak pemberi kerja yang akan diberikan melalui iWork Overseas. Nah, iWork Overseas akan membagi 2 jenis biayanya. Yang pertama adalah biaya persiapan, dan yang kedua adalah biaya keberangkatan. Biaya persiapan ini tentunya adalah biaya yang berhubungan dengan persiapan bahasa. Ya, kalau keberangkatan itu setelah sini ada tiket, ada visa, ada asuransi, ya, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, untuk biaya persiapan, yaitu yang berhubungan dengan kursus bahasa, di iWork Overseas itu adik-adik harus bayar dulu.
harus membiayai diri sendiri dulu. Dan nanti setelah masa percobaan selesai di Jerman yang umumnya 3 bulan, itu akan dikembalikan biaya persiapannya. Dan besarnya biaya persiapan ini adalah seperti yang ada di slide ini, ya. Biaya kursusnya kurang lebih 13.650 hingga B1. Kemudian biaya ujian Goethe Institut ini 2,2, ya kalau B1 saat ini memang biaya ujiannya juga 2,2 kalau nggak salah. Lalu adik-adik yang di daerah akomodasinya mau naik pesawat, mau itu pulang pergi termasuk nginepnya ya, itu akan diganti sebesar maksimal 3 juta. Terus nanti kalau pada saat mau menyerahkan visa dan juga untuk dokumen yang sebelum diserahkan ke pemberi kerja, itu dokumen-dokumennya semua harus ditranslate ke dalam bahasa Jerman. Nah, ini juga biayanya di awal tanggulangi sendiri dulu, nanti diganti ya, termasuk juga adanya medical check up yang dibutuhkan seperti PCR ya. Kalau mau ujian di Goethe Institut saat ini juga masih pakai pakai antigen gitu ya, seperti itu. Ya, itu semua akan diganti. Tapi sekali lagi ini harus ditanggulangi oleh peserta dulu ya. Nah, sementara biaya keberangkatan ini adik-adik nggak usah pikirin. Jadi ini sudah tidak ada hubungannya adik-adik harus nalangin karena semua sudah disiapkan oleh pihak pemberi kerja di Jerman melalui iWork Overseas seperti itu. Oke. Nah, jadi ini betul-betul peluang buat adik-adik yang memang ingin berkarir di Jerman. Di mana kita tahu Jerman adalah negara di mana medical science dan medical teknologinya terdepan ya di dunia ini gitu ya. Oke, nah sekarang biaya kursus bahasa Jermannya Coordinated Education berapa? Biaya kursus bahasa Jermannya ini online semua ya. Jadi dari education dari A1, A2 sampai B1 itu biayanya adalah 15 juta. Termasuk biaya pendaftaran 500.000. Nah, lamanya kursus itu kurang lebih 4,5 bulan. Kursusnya Senin sampai Jumat setiap hari 5 jam. Jadi kalau ngelihat dari jam kursus ini memang kecil kemungkinannya untuk adik-adik bisa sambil bekerja di rumah sakit ya, seperti itu. Biaya yang lain-lainnya nggak ada, hanya biaya ini aja. Sementara tadi yang diganti oleh iWork Overseas itu kan tadi sudah dikatakan, ya. Oke, sebelum ada pertanyaan, ini ada cuplikan dari bagian dari MOU Rin Education dengan iWork Overseas bahwa iWork Overseas ini akan menggaranti ya bahwa kandidat yang sudah approve dan mendapat LOE dari iWork Overseas untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan di Jerman sebagai registered nurse, sebagai asisten nurse ya 6 bulan. Dan kemudian setelah sampai di Jerman sebagai asisten nurse akan lanjut studi B2 ya untuk bahasa Jermannya, kemudian juga akan dilakukan proses penilaian. Nah, jika misalnya adik-adik itu gagal, maka si pemberi kerja itu wajib memberikan pelatihan ekstra sehingga adik-adik itu bisa memenuhi persyaratan yang diinginkan. Dan setelah itu, tim iWork Overseas Jerman akan discuss dengan dengan pemberi kerja untuk bisa mempromot adik-adik menjadi full register nurse. Itu adalah bagian dari MOU. Nah, berikut ini juga salah satu siswa kita yang memang sudah mendapatkan LOE dari iWork Overseas. Nah, di sini bisa dilihat paragraf-paragrafnya untuk meyakinkan adik-adik supaya jangan khawatir ya. Ini yang pertama adalah yang di paragraf 3 itu tadi bagiannya bahwa akan dijamin untuk mendapatkan posisi sebagai asisten nurse selama adik-adik sudah mendapatkan LOE dari iWork Overseas. Yang tadi seperti memang part atau bagian daripada agreement Rin Education dengan iWork Overseas ya, dengan IWO. Kemudian yang paragraf yang keempat itu juga kelihatan bahwa nanti akan dijamin juga gitu loh, hingga adik-adik itu bisa mendapatkan register nurse, dibantu ya seperti itu. Kalau memang belum lulus, maka pemberi kerja diwajibkan untuk memberikan tambahan training ya seperti itu. Nah, terus kemudian semuanya adalah berdasarkan German law. Jadi tidak ada gaji yang lebih murah, semua minimum salary-nya by German law ya. Seperti itu. Nah, ada tanda panah yang di bawah ya, beberapa
Ya, berdasarkan pengalaman kami udah hampir 2 bulan ya menjalankan program ini. Permasalahan yang dihadapi oleh para adik-adik yang ingin mengikuti program ini adalah mereka tidak sanggup untuk membiayai program persiapannya yang khusus bahasa yang 15 juta itu. Rata-rata mereka merasa nggak pernah punya tabungan lah sebanyak itu, seperti itu. Sehingga ada sekolah-sekolah atau stikes-stikes atau universitas yang memang memberikan pinjaman kepada alumninya ya untuk dibiayai lebih dahulu. Makanya ini ada tanda panah di bagian bawah, kita sudah membicarakan dengan iWork Overseas, jadi kalau memang itu dipinjamkan dananya untuk dana persiapannya, maka nilai cost yang akan di-refund tadi, yang akan di-reimburse itu tidak dikembalikan kepada si peserta, tapi langsung dikembalikan kepada third party. Kalau misalnya Yayasan Stikes Ranah Minang ini membiayai beberapa mahasiswanya yang ikut serta, maka itu reimbursement-nya itu akan dikembalikan langsung kepada Yayasan Ranah Minang, seperti itu ya. Dan ini banyak di antara partner-partner yang sudah kita presentasikan tentang program ini, mereka mau memberikan talangan dana terlebih dahulu untuk alumninya ya, seperti itu. Nah, yang di sebelah kanan ini tentunya adalah tadi yang seperti saya sudah bilang, ini juga tertulis di letter of acceptance adik-adik semua bahwa penggantian biaya maksimal yang akan dilakukan oleh pemberi kerja melalui iWork Overseas. Oleh karena itu semua bill-bill ya atau kwitansi-kwitansinya itu jangan hilang ya, karena itu yang akan dihitung untuk penggantian dan maksimalnya adalah nilai yang tertera di LOE ini, seperti itu ya. Oke, jelas sampai di situ. Sekarang dari saya sudah selesai, Bu Ayuro. Baik, terima kasih Bu Nel atas pemaparannya. Mungkin banyak ya yang mau bertanya. Nanti kita harapkan juga banyak bertanya. Dan kita juga menyediakan door prize nih buat nanti penanya. Jadi silakan nanti bertanya, akan tetapi pertanyaannya ditahan dulu ya. Setelah nanti pemaparan dari Bu Asmita, baru kita tayangkan atau kita tampung pertanyaannya. Baik, untuk pembicara kedua, kita persilakan kepada Bu Asmita untuk memaparkan. Kepada Bu Asmita, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat siang Bu Nel yang kita hormati dari RAIN Education dan juga ibu-ibu beserta adik-adik alumni dan adik-adik mahasiswa. Ya, kesempatan ini sangat bagus sekali untuk dimanfaatkan karena seperti yang disampaikan Bu Nel tadi, saat ini sedang ada peluang besar untuk tenaga kerja kesehatan ke luar negeri. Saat ini saya akan menyampaikan apa yang hasil sosialisasi dari BP2MI. Jadi saya sebagai perpanjang tanganan dari BP2MI menyampaikan beberapa peluang-peluang kerja yang ada di luar negeri, di mana sangat banyak sekali peluang. Malah diharapkan segera ada data yang bisa masuk untuk didaftarkan untuk baik ke Jerman dan ke Jepang. Untuk yang disampaikan program dari penempatan dari PMI sendiri, PMI ini sebenarnya adalah pengerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Ya, yang untuk BP2MI ini adalah sistemnya G2G, jadi kerja pemerintah dengan pemerintah. Tadi kalau yang dari yang tadi dengan Overworksis itu kerjasama dari perseorangan dengan perusahaan. Nah, itu berbeda, tapi ada kelebihan dan kekurangan di masing-masing program yang ada.
Untuk informasi lebih lanjut, itu bisa adik-adik semua lihat di websitenya bp2mi.go.id, di mana saat ini program kerja ke luar negeri yang ada 3 negara, itu Jepang, Korea Selatan, dan Oktober ini juga sedang dibuka program baru, itu adalah ke Jerman. Untuk dasar hukumnya sendiri, ini sudah disampaikan oleh BP2MI karena ini G2G, program pemerintah ke pemerintah, itu udah ada MOU-nya dan juga ada persetujuan dan surat dari dirjen terkait kepada pemerintah yang ada. Nah, kita lihat satu persatu yang seperti yang sampaikan tadi, bahwasanya ada 3 negara, ada Korea, dan ada Jepang, ada Jerman. Untuk Korea sendiri, itu sektor yang ditawarkan ada beberapa sektor, namun saat ini lebih banyak kepada sektor manufaktur dan perikanan. Untuk sektor jasa termasuk kesehatan, ini masih belum banyak yang ke Korea. Untuk gaji atau upah yang didapatkan bekerja di Korea, ini rata-rata UMR-nya adalah 1.795.310 won, atau kalau digenapkan dengan nilai won dengan rupiah itu lebih kurang 22 juta per bulan. Dan biasanya ini dipotong tabungan pensiun, kemudian ada asuransi juga, ada pajak juga, dan ada asrama, itu tergantung dengan kontrak yang ada dari pemerintah ke pemerintah jika nanti diluluskan. Namun pada saat ini untuk Korea itu belum ada penerimaan pekerja asing untuk masuk ke Korea. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini, Korea belum membuka atau istilahnya menutup penempatan pekerja asing untuk masuk ke negara mereka. Kemudian yang kedua adalah Jepang, yang mungkin yang udah tahu bahwasanya saat ini sudah ada alumni kita atau kakak-kakaknya atau adik seniornya yang udah berada di Jepang, yang juga program G2G, di mana untuk program G2G yang ke Jepang ini memang lebih khusus. Untuk program G2G P2MI ini lebih banyak perawat ya, tapi jangan berkecil hati bagi adik-adik alumni bidan maupun yang mahasiswa bidan, itu tadi Bu Nel juga udah menawarkan bisa ke Ryan, tapi untuk G2G masih fokusnya adalah perawat. Dan sini ada 2, ada yang khusus nurse dan ada khusus care worker. Dan alur penempatan untuk PMI di Jepang itu mulai dari pendaftaran dokumennya sampai ke tahap verifikasi itu di website BP2MI, sampai nanti ada tes perawatan, psikotes, kemudian dilanjutkan interview dan tes bahasa Jepangnya, kemudian medical check up, matching. Ya, dan sekarang untuk alumni kita juga sudah ada 2 dalam proses matching dan menunggu hasil. Kemudian dilanjutkan nanti ke pelatihan bahasa Jepang dan penandatangan kontrak, sampai setelah itu juga dilanjutkan lagi medical check up, baru persiapan untuk berangkat, dan berangkat ke Jepang. Sampai di Jepang juga akan ada orientasi kerja dan masih belajar juga ujian nasional Jepangnya. Untuk dokumen yang dibutuhkan untuk ke Jepang, itu dokumennya ada 2. Ada dokumen yang A, mulai dari EKTP, paspor, akte kelahiran, ijazah, transkrip, surat medical check up, dan pas foto. Dan ada juga dokumen yang B-nya, yang AK1, ya, kartu pencari kerja, SKCK, kemudian semua pernyataan di atas materai, sertifikat bahasa Jepangnya itu N5, yang ini biasanya kalau udah mendaftar ke BP2MI nanti akan kerjasama ke BLK Padang. Kemudian yang paling wajib di sini adalah STR-nya yang masih aktif. Kalau tadi dengan Ryan dengan overwaxis itu STR-nya itu nggak wajib ya Bu ya, Nenel? Nggak wajib. Nggak wajib. Nah, ini perbedaan. Ya. Yang fresh graduate juga nggak masalah. Perbedaannya BP2MI memang mewajibkan STR ada. Untuk jabatan nurse yang BP2MI itu kontraknya 3 tahun, kemudian juga diberi kesempatan ujian nasional nurse 3 kali,
dan bekerja sebagai asisten perawat dengan gaji rata-rata 100.000 sampai 200.000 yen plus uang lembur, tunjangan dan bonus, juga dapat cuti tahunan dan libur hari nasional serta uang pensiun. Sedangkan untuk jabatan care worker-nya itu kontraknya 4 tahun. Kesempatan ujian nasional nurse-nya itu 1 kali, bekerja sebagai asisten perawat, gajinya juga sama ya. Kemudian juga dapat cuti tahunan, libur nasional dan uang pensiun. Nah, inilah biaya penempatan untuk yang ke Jepang, mulai dari tes kemampuan di keperawatan, psikotes, medical check up, sampai nanti BPJS ketenagakerjaannya, baik nurse ataupun care worker. Ini biasanya nanti akan kerjasama dengan Kemenkes dan BP2TKI. Dan untuk Jepang ini sendiri, setelah nanti Anda pada udah lulus dan ada biaya pada saat udah sampai tahap pelatihan bahasa Jepang, itu biasanya mendapatkan ini $10 per hari selama pelatihan bahasa Jepang. Ini kelebihan yang untuk ke Jepang. Jadi Jepang yang ditanggung pemerintah itu ada pelaksanaan interview, kemudian aptitude testnya, Japanese quiz-nya, kemudian pelatihan bahasa Jepang baik di Indonesia maupun di Jepang. Kemudian juga dapat uang saku $10 per hari, kemudian biaya medical check up, biaya apply visa, tiket Jakarta Jepang, dan airport tax-nya, dan juga transport lokal dari bandara di Jepang ke tempat pelatihan bahasa Jepang di Jepang. Ini ditanggung oleh pemerintah Jepang. Nah, inilah perbedaan dari kerja di rumah sakit dan panti lansia. Jadi ada calon perawat medis yang memang nurse, dan ada juga calon perawat lansia, biasanya care worker-nya. Dan ada perbedaannya, untuk perawat medis itu memang di sana tidak boleh melakukan pekerjaan perawat seperti menyuntik. Yang lebih detailnya ini ada di sini, bisa nanti dilihat. Kemudian yang untuk perawat lansia, memang bimbingan perawat yang untuk rehabilitasi. Apa kelebihan program G2G yang ke Jepang? Memang ini programnya dari sisi keamanan, ini program pemerintah, kompetensi perawatnya, karena memang sampai ke tahap uji nasional, dan alumni kita juga yang TIKA itu juga sudah melewati uji nasional yang di Jepang. Jadi udah diakui oleh Jepang standar nurse-nya. Kemudian kontrak kerjanya juga jelas. Juga selama pelatihan itu mendapatkan pengetahuan tentang inovasi, kemudian tentang transfer pengetahuan dan teknologi kesehatan. Untuk masa depannya tentu dari sisi gaji dan bonus dan pensiun itu jelas. Sama juga tadi ke Jerman juga gaji dan bonusnya juga jelas. Kemudian yang ketiga, negara Eropa itu adalah Jerman, yang saat ini sedang ada proses penerimaan, ya, pendaftaran hingga 26 Oktober, ya, sedang dibuka pendaftaran perawat untuk ke Jerman. Nah, posisi yang dibutuhkan untuk perawat yang di Jerman itu ada perawat intensif, kemudian ada perawat geriatrik, bangsal umum, bangsal medis dan bedah, ruang operasi, neurologi ortopedi, kemudian bangsal anak dan neonatal. Apa saja prasyaratnya? Pendidikannya memang diminta minimal D3 atau D4 atau S1 keperawatan, jadi belum memang ada peluang untuk adik-adik yang dari kebidanan. Kemudian memiliki surat tanda registrasi perawat. Jadi STR-nya masih aktif sampai bulan Oktober ini bagi yang mendaftar. Jadi kalau udah punya STR, tidak ada lagi tes untuk keperawatan di Jermannya. Kemudian dokumen yang lainnya yang diperlukan, ya, surat AK1, SKCK, sampai lengkap dengan surat pernyataan bersedia belajar bahasa Jerman di Indonesia dan B2 di Jerman. Untuk sementara, untuk pelatihan bahasa Jerman, untuk G2G ini dari BP2MI ini nggak ditanggung oleh pemerintah. Kemudian untuk kesehatannya ada juga surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Usia di sini untuk yang ke Jerman itu minimal 18 tahun untuk perawatnya.
Jadi maksimalnya tidak ada disampaikan, berbeda dengan di Jepang itu disampaikan usia maksimalnya 35 tahun. Kemudian dokumen lain yang dibutuhkan, yang perlu mungkin diperhatikan di sini ada beberapa informasi tambahan. Yang memang untuk bagi yang Muslim, ya memang pakaian memang diatur kemarin sama pihak, disampaikan oleh pihak BP2MI-nya, diharapkan pakaian tidak mengganggu proses pekerjaan, terutama masalah higienis. Jadi masalah pakaian jilbab, ya itu memang nanti diharapkan memang untuk yang teman-teman atau adik-adik yang pakai syar'i mungkin itu agak kesulitan karena di sana mereka tidak menerima. Kemudian juga untuk lengan baju, ya karena ini mengganggu higienis, memang diharapkan seperti mungkin lebih kepada tidak menutup sampai ke lengan bagian sini, karena ini dikatakan cukup mengganggu terhadap masalah higienis dalam menjaga, memelihara dan melindungi kesehatan baik dari pemberi pelayanan maupun pasiennya. Itu perlu diperhatikan bagi yang Muslim. Kemudian masa kontrak tertulis dalam perjanjian kerja itu 12 bulan mengikuti aturan dari pemberi kerja yang berlaku dalam rangka untuk mengawasi hak dan kewajiban pekerja yang berjalan. Namun di sini selama 3 tahun itu diharapkan Ananda nanti menyelesaikan proses rekoneksi atau penyesuaian, ya penyesuaian selama 3 tahun bekerja di sana, apalagi apabila dalam 2 kali kesempatan untuk mengikuti ujian itu ternyata ujian pertama gagal, ya upaya yang dilakukan itu melakukan training. Namun jika 3 kali gagal, itu PMI itu harus dikembalikan ke Indonesia atas biaya sendiri. Jadi dikasih dalam waktu 3 tahun, dikasih 3 kali peluang untuk penyesuaian dengan perawat Jerman. Jadi kalau seandainya tidak lulus, ya terpaksa harus kembali ke Indonesia atas biaya sendiri. Kemudian diberi cuti setahun hanya 24 sampai 25 hari. Itu cuti kerja, jam kerjanya 38 sampai 40 jam per minggu. Fasilitas kesehatan tersedia dibayari dari asuransi. Kemudian untuk program G2G ini, keluarga inti atau suami ataupun anak yang dapat dibawa setelah lulus recognize. Jadi setelah 3 tahun setelah menyelesaikan recognize-nya baru bisa bawa keluarga. Seperti yang disampaikan tadi, setelah dalam proses 3 tahun boleh melakukan proses penyesuaian. Kalau lebih cepat lebih baik berarti bisa membawa keluarga setelah dinyatakan lulus. Kemudian penempatan PMI di Jerman itu tidak dilakukan secara serentak pada hari yang sama. Biasanya itu pemerintah mengadakan kuota secara bertahap. Jadi per tahapnya itu adalah 20 tenaga kerja dikirimkan ke Jerman. Nah, ini adalah proses dari alur pendaftarannya. Ya, mulai dari pendaftaran di akun menyampaikan menyampaikan di militernya, dibuka di akun Cisco P2MI, kemudian pelamar bisa mengisi di sana, nanti dilihatkan sampai proses pendaftaran. Nah, jadi jika nanti sampai udah dikirim, ini yang tadi dikatakan, kalau tidak lulus dan tidak tersertifikasi, ini terpaksa dikasih 2 kali kesempatan untuk ulang, kalau tidak dikembalikan ke Indonesia atas biaya sendiri. Ya, ini program yang ada di pemerintah, BP2MI, mulai pendaftaran itu sudah dibuka 1 Oktober kemarin, sampai tanggal 26 Oktober ini. Kemudian pengumumannya nanti di tanggal 27 sampai 31 Oktober, kemudian verifikasi, kemudian melengkapi berkas sampai interview, dan pengumuman kelulusan kandidat di tanggal 5 Desember. Barulah setelah itu proses persiapan, sampai proses pelatihan
level B1-nya itu nanti dikatakan itu dilaksanakan di Bandung, tapi ini tidak ditanggung oleh pemerintah. Itu dibiayai sendiri, namun kemarin disampaikan BP2MI membuka sistem KUR yang ada di BP2MI Kota Padang. Kemudian selama pelatihan itu akan ada matching, kemudian tahap sampai visa, sampai vaksinasi, baru nanti persiapan keberangkatan dan sampai terbang ke Jerman. Untuk gaji perawat di Jerman ini menurut versi dari program G2G BP2MI, inilah untuk asisten nurse, ya. Karena memang sampai di sana baru jadi asisten, itu dikatakan berkisar kalau dirupiahkan itu 25 jutaan. Ya. Kemudian kalau udah sampai nanti yang tahap nurse itu 31 juta, itu diperkirakan. Karena ini yang udah dipotong dengan pajak. Nah, jadi kalau yang ada adik-adik yang mau mendaftar, silakan buka akun Cisco P2MI dulu, setelah itu bikin daftar akun, kemudian aktivasi akunnya dan mengisi permintaan-permintaan dokumen yang dibutuhkan. Dan perlu diingat, batas waktunya dikatakan sampai tanggal 26 Oktober. Kalau udah lulus, sampai nanti proses pelatihan, kemudian persiapan, dan berangkatnya tahun depan. Oke, mungkin itu saja Bu Ayu mewakili dari BP2MI untuk menyampaikan program-program yang ada yang saat ini program ke Jepang dan ke Jerman sedang dibuka. Terima kasih Bu Ayu. Oke, terima kasih Bu Asmita pemaparan dari program BP2MI-nya ya. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu yang tadi disuruh nahan dulu bertanya ya, mungkin sudah banyak nih. Kira-kira ide pertanyaannya, silakan. Bagi yang mau bertanya, boleh secara langsung ataupun menulis di kolom chat. Kalau di kolom chat dilihat nih belum ada yang bertanya, mungkin teman-teman sekalian mau bertanya secara langsung dipersilahkan. Ya. Oke, silakan. 4 penanya pertama itu akan mendapatkan door prize nantinya. Akan kita kasih pulsa, ya. Jadi 4 penanya pertama silakan. Siapa yang beruntung mendapatkan door prize tersebut? Dipersilahkan. Di sini kita lihat ada juga ya yang dari mahasiswa dan juga ini ada alumni, beberapa alumni ya. Mungkin dari alumni juga mau bertanya mungkin terkait dengan bagaimana proses yang ada di luar negeri terkait dengan penempatan tenaga kesehatan. Silahkan dipertanyakan. Baik Bu, saya Oke. ingin bertanya. Alhamdulillah. Siapa nih? Dengan siapa? Perkenalkan Bu, saya Hendra Martinata. Saya alumni D3 tahun keperawatan. Oke. Ya, tahun 2014 ya. 13. Oke, silakan Hendra bertanya, ditujukan ke siapa? Oke, Bu. Bu Rian, saya ingin bertanya nih masalah keterkaitan berangkatan ke luar negeri. Nah, untuk seandainya nggak lulus gitu, nggak dinyatakan tidak lulus, terus itu apakah akan diulang terus atau ada masa expire-nya gitu, masa habisnya untuk tes selanjutnya gitu? Apakah sampai dia dinyatakan lulus atau sampai 3 kali periode kelulusan nggak lulus itu dinyatakan gagal gitu? Mungkin mohon penjelasannya aja Bu. Oke, baik. Pertanyaan dari Hendra Martinata tadi ya, Hen, menanyakan terkait dengan apakah ada batasan waktu limitnya untuk pendaftaran untuk tenaga kerja kesehatan ke luar negeri. Iya, Bu Ayu. Oke, baik, silakan. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lain, nanti ditunggu ya, Hen, door prize-nya ya. Silakan diisi absen. Nanti Ibu isikan pulsanya. Walaupun nggak banyak ya, setidaknya ada motivasi juga untuk kita di kegiatan hari ini. Saya Oke, mau bagi Bu silakan. Ayu nih. Apa? Saya mau bagi Bu Ayu nih, mau bagi-bagi pulsa. Oke. Oke, silakan yang lain. Oke, mungkin ada yang lain?
Oh ya, tadi lupa ya, tadi kita sudah bergabung juga dengan Mel ya Bu Nel ya, yang dari RIM. Iya, betul. Oke, Ya. mungkin sambil menunggu pertanyaan mungkin juga perlu ini klarifikasi atau mungkin Bu Mel bisa menjelaskan sedikit mungkin, atau karena langsung ya live dari Jermannya mungkin ada pemaparan sehingga nanti dari kitanya juga gimana ya dari prosesnya di sana gitu. Jangan kita mintakan nanti dari Bu Melnya untuk mungkin sedikit memberikan pemaparan. Pada Bu Mel dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin aku sedikit cerita mengenai proses yang perawat melalui RIN Education. Jadi kalau nanti tuh kan kita seperti yang Bu Nelly udah sampaikan bahwa pertamanya itu tentunya adalah mengirim CV kayak gitu dan segala macamnya. Setelah itu nanti ada interview dengan I Work Overseas. Kemudian baru nanti bisa kita dapat LOA. Jadi nanti dapat letter of acceptance dari I Work Overseas. Baru kita bisa mulai les bahasanya. Nah, untuk yang les bahasanya ini nanti mungkin memang di awalnya seperti yang Bu Nelly bilang itu akan mengeluarkan biaya sendiri, tapi nantinya itu akan bisa di-reimburse ke pihak yang di Jermannya kayak gitu. Nanti baru setelah itu mulai les bahasa, sudah lulus les bahasanya, baru kita ada sesi wawancara dengan pihak yang di Jerman seperti itu. Kalau aku sih di sini bukan sebagai perawat, aku di sini kerjanya di bidangnya di teater. Jadi memang karena passionnya di bidangnya seni dan bahasa, jadi kerjanya di bidangnya di teater gitu. Tapi sih kalau di sini, kalau di Jerman itu enaknya itu apa ya? Mungkin sama juga seperti yang ke Jepang itu. Kita tuh di sini nanti dapat uang asuransi segala macam. Bahkan kita kayak baru 2-3 hari sampai di sini tuh kartu asuransi untuk pensiunan udah datang kayak gitu. Jadi memang sebelum kita nyampe di Jerman semuanya udah terdata, pas kita sampai tuh udah datang semua. Kartu asuransi kesehatan, terus kartu pensiun kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau soal proses ya itu persis seperti yang disampaikan oleh Bu Nelly juga tadi seperti itu. Oke, kira-kira ada lagi tambahannya, Bu Mel? Dari aku segitu sih, mungkin Bu Nelly ada yang mau nambahin juga kali. Ya, silakan dipertanyakan. Oh ya, satu lagi adalah kalau yang ke Jerman ini untuk yang melalui I Work Overseas itu perawat maupun bidan itu boleh, terus tidak ada batasan umur dan juga tidak perlu punya yang nggak punya STR juga boleh. Dan tidak ada kuota ya. Kalau BP2MI kalau nggak salah ada kuota 100 sampai 150 ya. Karena I Work Overseas ini menangani ya mereka butuh 50.000, jadi I Work Overseas itu buka sebanyak-banyaknya dan juga tidak ada batasan. Untuk sampai saat ini kita belum menerima informasi dari I Work Overseas kapan pendaftaran ini ditutup seperti itu. Oke, baik, itu tadi tambahan dari Bu Nel ya. Jadi cukup jelas ya. Jadi dari pemaparan tadi juga bisa kita lihat. Tadi kan fokusnya perawat gitu ya. Kalau dari program pemerintah itu lebih titik beratnya ke perawat. Sementara ternyata yang nanti lembaga RIN Education dengan I Work Overseas itu bisa nanti memfasilitasi ini, bahkan tidak dibatasi ya, baik itu kuota maupun bidan dengan perawat itu ternyata bisa. Nah, betul. Misalkan nanti ini bisa menjadi suatu motivasi mungkin bagi anak-anak atau mahasiswa yang masih mungkin di bangku sekarang masih di tahun 3, misalkan yang untuk D3 kebidanan dan tahun bahkan mungkin yang untuk keperawatan itu mungkin mau selesai nurse-nya atau masih program nurse dan tahun depannya sudah bisa untuk memulaikan pelatihannya, gitu ya. Iya, dan juga satu lagi tidak ada kontrak ya. Kalau di I Work Overseas ini bisa berkarir hingga pensiun di Jerman di usia 68 tahun. Mungkin bisa someday jadi direktur sebuah klinik ya Bu Asmita ya, karena bisa berkarir di Jerman. Oke. Tadi juga ada raise hand tadi kayaknya dari Bu Helga. Tadi pertanyaan dari Sandra, siapa ya?
Bu Asmita atau Bu Nel yang mau menjawab kira-kira? Boleh silakan dulu Bu Nel. Oh, tadi apa, maaf? Kirain itu soalnya pertanyaan umum banget, jadi saya, apa tadi Bu pertanyaannya, maaf? Itu terkait dengan apakah ada syarat nanti untuk limit pendaftarannya kalau misalkan untuk pemberangkatannya itu tidak lulus gitu, apakah ada gitu? Oke, kalau yang bekerja sama dengan iWork Overseas ya, dengan Rin Education sebagai lembaga pelatihan bahasanya, itu syarat yang pertama adalah memang lulus ujian Goethe Institute. Ujian lulus Goethe Institute ini tidak bersyarat, jadi kalian bisa ulang beberapa kali pun, tapi yang ditanggung oleh pemberi kerja biayanya hanya 1 kali. Kalau yang berkali-kali itu tidak ditanggung untuk ujian sehingga mendapatkan sertifikat dari Goethe Institute, itu tidak dibatasi. Dan kemudian kan setelah mendapatkan sertifikat B1, interview dalam bahasa Jerman dengan pemberi kerja, lalu sudah oke, mereka siap berangkat ke Jerman. Nah, semua programnya sama, karena ini kan program pemerintah ya, yang sudah diresmikan G2G, selama 6 bulan mereka trainee sambil les B2. Nah, kalau misalnya nggak lulus, iWork Overseas tidak tadi seperti Bu Asmita kan itu ada 2 kali ya Bu ya. Nah, di iWork Overseas itu tidak diterangkan seperti itu, tapi kalau misalnya mereka tidak lulus anerkennungnya atau tidak lulus untuk kualifikasi untuk diangkat jadi register nurse atau register midwife di Jerman, itu pihak pemberi kerja wajib untuk memberikan training tambahan. Itu sih. Sehingga sampai dia memenuhi kualifikasi. Cuma memang belum ada. Tapi menurut saya perawat-perawat Indonesia handal-handal lah ya. Kan ini lebih ke tentang skill gitu. Kalau yang paling bikin masalah mungkin adalah kemampuan bahasanya. Makanya harus rajin belajar bahasanya. Saya yakin selama pembelajaran bahasanya dan adik-adik sudah jatuh cinta dengan bahasa Jerman dan mau mati-matian menguasai bahasa Jerman, insya Allah nggak ada masalah sih. Logikanya seperti itu. Kalau skill perawat Indonesia katanya jago-jago. Beberapa teman saya yang jadi dokter di Jerman dan mereka pernah juga praktek di Indonesia sebagai internis atau dokter bedah, mereka bilang itu skill perawat Indonesia itu nomor 1, dia bilang gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi yang perlu dikhawatirkan ada adik cinta nggak sih sama bahasa Jermannya, seperti itu. Oke, lanjut mungkin dari Bu Asmita. Mungkin ya untuk tes di awal, mungkin seperti yang sama juga sih yang disampaikan oleh Bu Nel tadi, bahwa saya di awal itu kan pengajuan pendaftaran itu di akunnya BP2MI, Cisco P2MI, sampai tahap verifikasi dan tes psikotesnya. Kalau lulus itu akan lanjut ke tahap pelatihan bahasa Jermannya sampai dapat B1, baru dikirim ke Jerman dan baru nanti di sana lagi dilatih lagi B2-nya. Yang tadi itu adalah proses penyesuaian recognize yang ada di Jerman. Itu dikasih kesempatan selama 3 tahun, itu penyesuaian dengan standarnya yang ada di Jerman. Kalau 1 kali gagal, itu dikasih kesempatan 2 kali. Nah, dengan adanya training, jadi kesempatan itu untuk memperbaiki diri, training dimanfaatkan untuk bisa lulus. Seandainya 3 kali belum lulus, yaitu resikonya akhirnya pulang dengan biaya sendiri ke Indonesia. Itu yang disampaikan. Karena ini adalah program pemerintah, artinya adalah kerjasama antar pemerintah. Negara kita nggak bisa memaksa yang maunya kita. Jadi memang harus menyesuaikan apa yang diminta oleh negara sana. Termasuk tadi masalah pakaian, mungkin Bu Mel yang ada di sana mungkin memang bagi sharing kita baru tahu kemarin pada saat sosialisasi bahwasanya yang berpakaian muslim itu memang diharapkan juga bisa menjaga jangan sampai pakaian itu menutup gerak dalam bekerja, baik jilbabnya yang menutup ataupun lengan bajunya. Apakah memang begitu aturan di Ren College Education dengan overwaxis-nya gitu. Mungkin itu Bu Ayuro. Terima kasih Bu Asmita. Tadi saya lihat ada raise hand dari Bu Helda. Kira-kira ada pertanyaan Bu Helda? Dipersilakan. Oke, makasih Bu Ayu. Saya mau tanya. Kayaknya beradu sama Wuri itu Bu. Matikan satu Bu. Matikan Wuri. Matikan di Wuri. Nah, sana satu ruangan gitu. Bukan Wurinya yang dimatikan. Mikrofon Wuri gitu. Oke.
Udah off mikrofonnya. Oh, oke Bu. Oke. Ya, jadi Bu mau nanya terkait dengan tadi jadi ini ada satu, mungkin boleh dibilang satu LPK atau apa ya Bu Nel istilahnya, yang Ryan Education ini yang menyelenggarakan, yang satu lagi yang program G2G ya. Nah, kalau untuk penerapan kemampuan bahasa, nah ini karena mahasiswa kita kan mempersiapkan supaya mahasiswa kita jangan pakai jeda lagi. Kalau pakai jeda lagi, misalnya begitu tamat, nunggu lagi selesai pendidikan bahasa, berarti kan semakin tambah usia, kemudian juga nanti mungkin dari sisi kampus itu akan ada kayak penambahan waktu untuk masa kerja, masa tunggunya. Nah, sementara kan kita kalau dari sisi akreditasi itu semua akan mengakibatkan jelek kondisi kampus. Semakin lama alumni tersebut mendapatkan pekerjaan, maka status kampus itu akan semakin menurun gitu. Nah, untuk mempermudah mahasiswa atau nantinya pada waktu masa sudah ingin bekerja, itu program yang include ke dalam kurikulum, apakah bisa kita mulai angsur kegiatan ini sehingga pencapaian B1 atau bahkan sertifikat bahasa Jermannya bisa kita dapatkan berbarengan dengan wisuda nurse-nya atau wisuda bidannya nanti gitu Bu. Apakah bisa seperti itu gitu dalam program yang ada di Ryan Education? Gitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Helda. Kita persilakan kepada Bu Nel untuk menjelaskan terkait dengan pertanyaan Bu Helda tadi. Pada Bu Nel, dipersilakan. Iya, kalau kami memang lembaga pendidikan bahasa Jerman, ya seperti itu sih. Jadi kalau selama ini kita belum pernah mengadakan in-house ya untuk pelatihan bahasa Jermannya gitu. Jadi memang kalau misalnya memang itu mau diikut sertakan, kita membuka kursus untuk yang reguler, yaitu seminggu 2 kali. Sehingga sampai B1 itu makan waktu kurang lebih 20 bulan. Dan itu seminggu 2 kali, biasanya kita mengadakan kursusnya itu adalah malam jamnya. Karena kebanyakan adalah anak-anak SMA atau para pekerja, atau mahasiswa, atau juga ada juga yang bekerja yang memang pengen S2-nya di Jerman, seperti itu. Itu biasanya kita lakukan jam 7 sampai jam 9 malam, khususnya seminggu 2 kali. Dari A1, A2, dan B1 itu memakan waktu 20 bulan. Jadi itu bisa diatur sih kalau memang mereka mau ikut kursus yang reguler. Sementara karena program ini adalah baru dibuka, yang perawat ini ya untuk ke Jerman, itu makanya kita membuka kelas super intensif, dan super intensif ini juga biasanya diikuti oleh siswa-siswa SMA yang sudah selesai kuliah, sudah SMA-nya dan mau studi di Jerman. Jadi habis ujian mereka langsung kursus, dan itu butuh waktu memang sampai dapat sertifikat Gute, karena Gute juga bikin ujiannya 2 bulan sekali, itu biasanya di 6 sampai 7 bulan seperti itu. Sementara lama kursusnya sendiri Senin sampai Jumat itu 4,5 sampai 5 bulan paling lama. Jadi bisa dipertimbangkan sih kalau memang mahasiswanya pengen lebih awal ya, 2 tahun sebelum kelulusan dia sudah ikut program kursus yang reguler tadi yang seminggu 2 kali. Itu Bu Helda. Iya. Baik, terima kasih Bu. Jadi bisa juga mungkin dari tim kurikulum nanti merencanakan kalau misalnya itu tadi online ya Bu ya? Betul, ya? betul. Nah, berarti itu mandiri mahasiswa yang melakukan. Kalau kita jadikan co-kurikuler itu memungkinkan atau enggak? Saya, ya mungkin Bu Asmita kali yang jawab ya. Mungkin ini karena kita mau buka, sama mungkin kita tindak lanjuti di luar untuk penempatan alumni nih Bu, supaya kita nanti betul-betul anak kita tamat, kita udah bisa menyiapkan mereka untuk langsung berangkat gitu. Iya. Bisa nggak kerjasamanya
langsung dari proses ekstrakurikulernya nanti. Seperti kami kan ada juga bahasa Jepang ini Bu Nel, apakah dengan bahasa Jerman juga kita bisa nanti kerjasamanya. Sehingga bagi yang berminat ke Jerman bisa langsung berangkat nanti. Oke, bisa diatur sih Bu Asmita. Baik, tadi ya dari Bu Helda tadi terkait dengan kurikulum, sebenarnya penempatan kurikulum dan bagaimana tindak lanjut, karena tadi cukup menarik ya. Kalau dari kami tim dosen sih menarik untuk ke Jerman, cuman hanya saja beberapa kegiatan sekarang yang memungkinkan kita untuk mungkin belum lagi untuk mengambil. Kami aja berdua sama Bu Asmita kemarin karena orang Depnaker itu nelpon terus punya, jadi minta 5 orang untuk mendaftar, ya udah ayo cadelin aja Bu Asmita, udah Bu kita aja berdua yang berangkat gitu kan. Jadi karena pengen berangkat ke Jerman, mungkin dalam situasinya berbeda nantinya, kita maunya mungkin untuk melanjutkan studi, setidaknya nanti sebagai pedoman juga kalau memang ada di dibuka terkait dengan kursus tadi yang persiapan kuliah juga, mungkin kami juga akan mempertimbangkan nanti di lain waktu, beberapa waktu ke depan kami akan mempertimbangkan mungkin dari dosen-dosen, mungkin salah satunya nanti tidak terlepas dari tenaga kesehatan tadi yang juga kita motivasi kepada alumni-alumni kita, kepada mahasiswa yang mungkin sekarang coba dibuka mindsetnya. Ternyata ternyata pekerjaan itu jangan hanya nanti selesai kuliah mau misalkan hanya dinasnya di puskesmas ya, istilahnya buka dulu kesempatan 2 tahun 3 tahun kan tadi tanpa kontrak, bahkan di Jerman pun kita bisa bawa keluarga gitu ya benar ya, bagi yang sudah berkeluarga pun punya kesempatan tentunya. Baik, kira-kira masih ada lagi pertanyaan? Ini baru 2 loh door prize-nya yang door ini yang sudah bisa dilayangkan nanti. Masih ada 2 lagi. Silakan. Oke, si Wahyu Resen, silakan Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sebelumnya terima kasih buat Bu Ayu telah memberi kesempatan untuk bertanya. Ayu ingin bertanya ke yang Ibu Ren Education tadi Bu. Kan terkait sekarang Ayu masih ngambil profesi nurse. Terus otomatis kan tamatnya tahun depan tuh Bu. Kan untuk tamat kan kami harus ujian hukum dulu baru bisa lulus, atau bisa nggak kan dalam rentan untuk nunggu hasil hukum itu bisa nggak kita langsung tes maksudnya belajar bahasa Jermannya dulu gitu Bu. Biar nggak ada rentang waktu yang terbuang gitu Bu. Iya. Karena memang kalau yang melalui Rin Education, saya jawab langsung ya Bu ya. Iya, lanjut. Oke Bu, silakan Bu. Karena yang kalau melalui iWork Overseas itu tidak harus register nurse, tidak harus punya STR. Jadi nanti yang penting adalah submit syarat-syaratnya, dan juga lebih simpel sih kalau yang melalui iWork Overseas, cuma lebih CV, terus ada formulir iWork Overseas ya, mau kerja di nursing atau mau ngambil yang home care, kemudian lainnya adalah dokumen akademis. Kalau belum punya STR itu tidak masalah. Jadi kemudian interview dengan iWork Overseas, lalu diberikan LOE. Pada saat diberikan LOE itu sudah bisa untuk les bahasa Jerman langsung, karena sudah diterima oleh iWork Overseas, dan kandidat maksudnya nanti yang sudah dapat LOE artinya ini kandidat yang iWork Overseas sudah yakin akan bisa matching dengan pihak rumah sakit atau pihak home care di Jerman. Nah, begitu sudah dapat LOE itu langsung kursus bahasa Jerman. Gitu. Jadi, sambil kursus bahasa Jerman, kamu bisa langsung mungkin menyelesaikan pendidikan nurse-nya itu sampai UKOM, sampai dapat STR seperti itu. Cuma memang saya nggak mengerti kegiatannya itu sekarang apakah masih banyak pagi, karena memang khususnya itu di pagi hari, setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi dari jam 7 atau jam 8 pagi sampai jam 2 atau jam 3 sore. Nah, apakah itu bisa dikomit untuk waktu khususnya? Itu aja sih, Wahyu. Jelas ya? Oh, jelas Bu. Mungkin kalau untuk sekarang kita ikut lesnya Bu, soalnya kan masih di rumah sakit Bu. Mungkin rencananya atau siap UKOM nanti baru langsung nyambung untuk lesnya gitu. Iya, iya.
Ya Bu, makasih Oke. Bu. Ya. Oke, baik Wahyu, pertanyaan yang bagus sebenarnya tadi ya. Jadi sudah ada terlihat motivasinya nih Bu Nel yang mau berangkat. Salah satu nanti semoga Wahyu tahun depan juga mempersiapkan diri ya. Sekarang masih di siklus profesi Bu Nel, jadi siklus profesi ini diambil selama lebih kurang 1 tahun nantinya Bu Nel. Kemudian mereka ujian, udah ujian UKOM yang sekarang nanti akan dilanjutkan dengan STR. Nah itu nanti mungkin pada saat persiapan, kalau memang mereka dinasnya itu selama profesi atau praktek itu memang ada shift-nya Bu Nel. Jadi kemungkinan untuk pengaturan waktu juga akan terbentur nanti. Jadi mungkin di akhir-akhir stasiunnya nanti yang sudah kegiatannya mungkin mereka nanti penyusunan karya ilmiah akhir, mungkin di sana setelah kegiatan tersebut barulah mereka bisa nanti untuk mungkin lebih fokusnya lagi, sehingga kita harapkan nanti waktunya tersebut tidak banyak terbuang seperti yang Wahyu sampaikan tadi ya. Jadi semoga nanti yang Wahyu, semoga profesinya lancar dijalankan, nggak ada yang ngutang-ngutang per siklus nanti ya, sehingga nanti untuk persiapan juga maksimal. Oke, kita tampung. Sebagai tambahan info, ada beberapa yang sudah dapat LOE tapi mereka masih itu belum UKOM. Cuman memang waktunya nggak lama, jadi dia bilang sih sekitar 2-3 bulan lagi. Jadi dia apply dulu, dia dapat LOE, nanti dia mulai kursus setelah betul-betul selesai yang kurang lebih 3 bulan lagi. Tapi kalau Wahyu masih setahun lagi, kayaknya kelamaan ya Bu Ayu kita ya. Iya. Dapat LOE, nanti lesnya baru 1 tahun lagi. Iya. Gitu. Ya, tapi kalau masih 2-3 bulan lagi sih, itu beberapa banyak juga yang seperti itu. Iya. Setidaknya udah muncul nih Bu semangat-semangat ke Jermannya, karena kita tahu sebelumnya itu kakak-kakak kelasnya itu ke Jepang, yang kebetulan yang udah register nurse di sana itu ada 1 alumni, kemudian ada yang setelah itu ada 2 dari alumni keperawat nurse, kemudian ada yang dari D3 keperawatan, dan sekarang ini ada 2 orang yang proses matching yang untuk ke Jepang Bu. Mana tahu nanti kan yang di tahun ini yang peserta dari kegiatan sosialisasi kita hari ini, mana tahu nanti dia mempersiapkan diri untuk ke Jepang yang ke Jerman yang tahun 2022. Nah kita harapkan ya Bu Nel ya, sama-sama Bu Asmita juga ibu-ibu semua. Kemudian kira-kira masih ada pertanyaan lagi? Masih punya 1 slot. Oke. Mau kasih informasi sedikit berkenaan dari Bu Mel ya? Iya, aku udah bisa nyalain video sih. Oke, silakan. Biar sekalian pada tambah pengen ke Jerman. Oke, disias. Sedikit info, maaf ya sambil di jalan mau pergi kerja. Jadi sedikit info mengenai apa tadi baju ya. Jadi kalau siswa kita sih ada yang sudah bekerja sosial di rumah sakit sebagai asisten perawat juga. Dan kemarin ini terakhir mereka mereka pakai jilbab juga gitu. Jadi bajunya tetap baju lengan pendek dari rumah sakit, tapi dia nambahin apa sih bilangnya ya, yang tambahan untuk lengan panjang gitu. Manset. Jadi iya manset gitu, tapi nggak tahu manset tangan doang atau dari baju. Tapi sejauh ini sih nggak apa-apa karena mereka pakai baju yang sampai pergelangan aja sih, sampai pergelangan. Kemudian pakai jilbab dan nggak masalah, mungkin karena manset kan agak press di tangan, jadi nggak terlalu mengganggu gitu. Mungkin untuk yang biasanya berpakaian syar'i atau longgar bisa agak sedikit menyesuaikan supaya di lengan nggak terlalu longgar, jadi tetap terjaga higienis atau kebersihannya kayak gitu sih. Gitu. Dan supaya mungkin tambah pengen ke Jerman, aku coba kasih lihat jalanannya aja deh. Ini lagi di jalan mau ke halte bis sih, sengaja agak muter jauh biar teman-teman lihat juga suasana di Jerman. Semoga nanti bisa cepet-cepet nyusul ke sini, ibu-ibunya juga. Tadi aku juga mau nyusul ke sini. Iya, semoga. Nyusul juga. Karena kita sebelum menangani program perawat dengan iWork Overseas ini, kita memang lebih konsultan untuk studi sih di Jerman. Ya, jadi sudah 4 tahun kerja. S1, S2 seperti itu. Jadi kalau nanti Bu Asmita, Bu Ayuro, dan Bu Helda mau S3, ya insya Allah kita juga bisa bantu lah. Gitu. Oke. At least mencarikan universitasnya sesuai dengan jurusan yang ibu-ibu mau. Karena kan Jerman ini websitenya sangat tidak bersahabat ya. Websitenya nggak enak, terus semua udah dalam bahasa Jerman. Itu yang bikin pani yang kepalu gitu kan. Luar-luarnya doang.
pakai bahasa Inggris. Nanti kalau udah masuk itu udah nggak bisa ditranslate lagi gitu. Kita udah nggak bisa pilih lagi pakai bahasa Inggris seperti itu. Apalagi bahasa Minang ya, Bu Nel? Ya, apalagi bahasa Minang. Nah, jadi beberapa siswa yang memang jadi asisten nurse itu seperti yang tadi Mel bilang, itu mereka jilbabnya dimasukin ke dalam baju kayak baju operasinya itu loh. Ya, jadi nggak ngeprek-ngeprek gitu loh kan, ya. Jadi dimasukin dalam baju operasinya. Ada sih fotonya kalau mau dicariin. Berarti yang penting rapi ya, Bu Nel? Rapi, iya. Terus dia pakai manset, terus kan pakai baju kayak baju operasi, baju nurse seperti itu, pakai blus dan celana panjang ya kan. Nah, jadi jilbab semua dimasukin. Jadi jilbab bergo gitulah dimasukin ke dalam baju operasi itu. Gitu. Tidak pernah ada larangan sih berjilbab di Jerman. Nah, itu. Gimana Mel? Waduh. Oke. Ini asik. Nih Mbak Mel udah jalannya cukup jauh juga nih memperlihatkan ke kita. Berasa kita udah di Jerman ya Bu Asmita. Udah kita nikmati aja, kita berdoa dulu ya. Semoga lain waktu kita bisa ke Jerman. Iya, amin, amin. Amin. Oke, sambil melihat pemandangan yang ditampilkan oleh Mbak Mel, masih ada kira-kira pertanyaan dari peserta? Oke, masih ada? Mungkin yang mengganjal di pikiran apa yang istilahnya mau dipertanyakan, mumpung ini ada narasumber atau pembicaranya dalam pemaparan sosialisasi ini, dipersilakan. Udah cukup jelas, Ibu. Udah cukup jelas ya, Hen. Terima kasih ya, Hen. Ini diinformasikan ke teman-temannya juga ya, Hen, yang belum ada ya, Bu, kegiatan, mungkin lebih bagus mengambil kesempatan yang ada sekarang. Gitu, kalau ya. seandainya ada brosur atau apa, Bu, mungkin bisa dikirim ke saya nanti biar saya bantu untuk nyebarin gitu, kasih tahu ke teman-teman. Ya kalau saya sih udah mungkin udah terlalu nyaman di Indonesia ya. Jadi mungkin Bu Helda tuh kayaknya mau berangkat ke Jerman atau Bu Ayu. Insya Allah. Apa tuh? Ya semuanya orang Minang. Bu Aku juga Helda, orang Bu. Minang loh. Mungkin Ibu bareng saya nanti ke Jermannya kali. Mungkin kalaupun nggak kerja ya kunjungan lah ke sana gitu. Oh iya Mel, ini rumah gadangnya di Solo loh dia. Disponsori oleh Pak Wadi SDM. Katanya, iya. Hendra dulu yang ke sana, nanti Bu Helda kunjungan kerja ke sana gitu. Kalau belum ada yang ke sana, gimana kunjungan kerja dong? Iya kan? Kalau saya sih ke Jerman belum pernah, Bu. Ke Kairo yang udah. Kalau Ibu Uri tiap hari ke Jerman, jeruk manis kan? Jeruk manis. Sama-sama Bu, saya sama Bu Rian Education mungkin sama-sama ini. Kalau teman-teman butuh kerja di Indonesia atau Jakarta itu saya juga bisa bantu. Cuman kalau untuk ke Jerman, ya saya bisanya bahasa Padang doang. Oke, kita serahkan ke ahlinya ke lembaga Ryan Education-nya ya kalau yang ke Jerman. Oke, kira-kira karena waktu juga ya, kita tadi lebih kurang 1 jam. Mbak Mel? Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya sudah menayangkan seolah-olah kita sudah berada di Jerman juga sore hari ini. Sekarang jam berapa di sana, Mbak? Ya? Jam berapa sekarang di sana? Sekarang jam 10:30 siang. Oh, berarti ada sekitar 4 atau 5 5 jam jam ya? Oke. Iya. Bedanya Oke. 5 jam. Oke, terima kasih banyak untuk Ada ini sih Bu Ayuro, ada satu yang ingin saya tambahkan, boleh? Boleh Bu Nel, ya Oke. boleh sebelum kita Jadi tutup ya. begini ya, seperti tadi sebetulnya di awal sudah saya sebutkan. Kendala terbesar daripada mereka ini adalah anak-anak kita atau adik-adik kita dari perawat atau bidan itu adalah untuk biaya khususnya. Sementara tadi kan kalau melalui BP2MI itu biaya khusus kalau nggak salah ditanggung sendiri ya Bu ya. Dan tapi kalau melalui Ryan Education yang bekerja sama dengan iWork Overseas itu biaya khususnya dan biaya lain itu ditanggung, sehingga kurang lebih ada hampir 20 juta biaya yang akan dikeluarkan oleh pemberi kerja. Tapi masalahnya adalah mereka akan menerima penggantian itu setelah 3 bulan di Jerman, jadi setelah lulus masa percobaan, sehingga di awal itu harus ditalangi sendiri oleh peserta. Dan penggantian ini seperti yang tadi saya perlihatkan itu semuanya jelas ada di LOE mereka dengan iWork Overseas. Nah, oleh karena itu mungkin beberapa universitas sih, beberapa stikers gitu mereka
banyak yang memberikan peminjaman dana dulu untuk para siswanya yang ingin mengikuti program ini. Dan itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk Stikes Ranah Minang untuk dibicarakan, karena nanti semua itu kan akan diganti dan dikirim langsung ke rekeningnya yayasan atau apa yang sudah di-agree sebelumnya, seperti itu. Baik, mungkin juga nanti dari kita di Stikes Ranah Minang bahan pertimbangan juga ya Bu Nel, karena dari penempatan kerjanya juga sudah cukup jelas ya. Jadi kita coba sampaikan juga nanti, karena nanti yang menjadi pengambil keputusan itu adalah yayasan ya Bu Nel. Betul. Kita sampaikan nanti itu bagaimana teknik atau bagaimana nanti cara yang kita harapkan, sehingga nanti mungkin ada mahasiswa atau alumni yang punya motivasi atau mau bekerja ke luar negeri tapi terhalang oleh istilahnya biaya pertamanya dulu, kemudian nanti akan reimburse lagi oleh Reward Overseas-nya, begitu ya Bu Nel ya? Iya, dan dari iWork Overseas-nya ini tidak ditransfer langsung ke rekening si peserta, tapi bisa ditransfer langsung ke rekening yayasan. Dan mungkin yang dibicarakan teknisnya adalah kayak kekurangannya, tapi ini kan nggak banyak. Seperti khusus bahasa, di Education itu 15 juta. Kemudian yang akan diganti oleh pemberi kerja itu sekitar 13.650. Jadi 1.450 selisihnya itu seperti apa. Nah, kalau biaya yang lainnya saya pikir matching ya, karena kalau transport 3 juta untuk pulang balik Jakarta Padang itu kan udah cukup masuk akal. Terus biaya ujian Gute 2,2 memang sebesar itulah biaya ujian Gute. Lalu translate dokumen 900.000 juga memang maksimal 800 sampai 900.000. Jadi biaya yang lain itu sebetulnya sudah tidak masalah gitu loh ya. Dan di Rin Education kan ada biaya pendaftaran 500.000. Nah, mungkin itu bisa dibayar sendiri oleh peserta lah, seperti itu ya, sebagai kesungguhan mereka. Kalau 500.000 aja nggak mau bermodal, apa ya? Pasti punya modal dulu, iya. Punya modal dulu kan Bu Nel, setidaknya ada modal motivasi dan juga untuk pendaftaran setidaknya terlebih dahulu. Iya, setidaknya motivasi dan modal pendaftaran. Nanti kan dapat LOE. Nah, itu yang bisa dibicarakan dengan pihak yayasan seperti itu. Sudah jelas jalannya ya Bu Nel, tinggal dari motivasinya saja lah. Iya, betul. Jadi kepala ndak paniang lah. Baik, mungkin itu saja karena waktu juga yang memisahkan kita. Dapat kita simpulkan kegiatan kita di sore hari ini terkait dengan sosialisasi yang tadi sudah dipaparkan ya. Jadi ada hal yang mungkin dapat kita share mungkin dari teman-teman yang hadir hari ini, mungkin juga nanti share seperti Hendra tadi minta juga brosur-brosurnya nanti Bu. Dari Ren itu sudah ada brosurnya dengan Ayu ya Bu ya. Kemudian kalau yang dari BP2MI itu boleh saja di searching atau di googling, di Facebooknya juga ada, IG-nya juga ada ya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu Nel. Kemudian Mbak Mel tadi yang langsung siarannya dari dari Jerman. Iya Ibu, sama-sama, terima kasih. Ya, kemudian kepada Bu Asmita dan yang teristimewa kepada semua yang hadir pada hari ini. Baik, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.